Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazma Fitria dari Prodi Sistem Informasi Belanda Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan dinamika interaksi manusia dan komputer dalam pemanfaatan layanan Google di Indonesia. Langsung saja kita ke presentasinya. Oke, dinamika interaksi manusia dan komputer dalam pemanfaatan layanan Google di Indonesia dari mata kuliah interaksi manusia komputer. Oke, ini introduction dari saya. Lanjut untuk ke pertanyaan nomor 1, itu konsep dasar antarmuka pengguna, UI, dan pentingnya dalam interaksi manusia komputer itu adalah UI adalah titik interaksi antara pengguna dan sistem digital, seperti aplikasi atau website. Tujuan utamanya adalah menyampaikan fungsi sistem secara visual dan intuitif agar pengguna dapat menggunakannya dengan efisien. Dalam konteks HCI atau Human Computer Interaction, UI penting karena mempengaruhi pengalaman pengguna, user experience atau UX, efisiensi tugas, dan juga kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan seperti Google Workspace yang saya teliti. Lanjut ke nomor 2, yaitu jenis interaksi manusia dan komputer yang digunakan dalam sistem modem. Yaitu yang pertama ada interaksi berbasis teks, yaitu digunakan Google Search dan chatbot dalam bantuan natural language processing. Itu dari Dix dan About tahun 2014 yang sudah meneliti dan membuat jurnalnya. Lanjut ada interaksi berbasis suara, yaitu Google Assistant dan Cloud Speech API memungkinkan perintah suara yang efisien, mendukung dan berbagai kebutuhan pengguna. Terus ada interaksi berbasis AI, sistem seperti YouTube dan juga Google News memberikan rekomendasi personal berdasarkan perilaku pengguna. Nah, lanjut ada interaksi berbasis grafis atau GUI. GUI seperti Google Drive dan dokumen mempermudah navigasi melalui icon dan menu responsif. Lanjut ada interaksi berbasis gerakan, gestur di touchscreen dan HR menawarkan pengalaman imersif, terutama di perangkat mobile dan juga game. Lanjut di nomor 3 itu ada perbandingan gaya interaksi. Nah, gaya interaksinya itu teks, kelebihannya ada ringan dan hemat bandwidth. Kekurangannya itu tidak cocok untuk pengguna dengan literasi rendah. Gaya interaksinya itu GUI, itu kelebihannya intuitif, visual menarik. Nah, kekurangannya itu membutuhkan perangkat yang lebih canggih. Terus ada gaya interaksi suara, yaitu kelebihannya ada hands-free, inklusif bagi disabilitas. Tetapi mempunyai kekurangan yaitu bergantung pada keakuratan si AI ini dan juga sensitive noise. Terus ada gaya interaksi gerakan, kelebihannya itu alami dan juga cepat untuk navigasi sederhana, tetapi kekurangannya itu kurang akurat dan bisa melelahkan. Pertanyaan nomor 4 yaitu tahapan proses interaktif dalam desain UI, yaitu analisis pengguna dan kebutuhan. Jadi kita mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner untuk memahami preferensi serta kendala si pengguna itu. Terus ada perancangan awal antarmuka, membuat wireframe dan prototype guna menyusun struktur dan fungsionalitas UI yang intuitif. Lanjut ada implementasi solusi, mengintegritaskan desain ke dalam sistem seperti Google Workspace dan Speech API, memastikan kompatibilitas dan kinerja optimal. Lalu ada pengujian usability, yaitu menilai kepuasan dan efektivitas UI melalui uji coba penggunaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lanjut ada evaluasi dan literasi desain, menganalisis feedback pengguna dan melakukan pembaruan desain secara berkala untuk meningkatkan pengalaman interaksi. Ada nomor 5, implementasi desain interaktif itu seperti Google Workspace ini. Ada Google Meet, email, Google Calendar, G Drive, Google Drive, ini dan Google Classroom ya. Terus lanjut, evaluasi hasil desain, usability, dan UX. Google Workspace for Education. Jadi di penelitian saya itu menggunakan 2 rujukan, yaitu peneliti dari Google Workspace dan juga Google Cloud Speech API. Yang pertama kita bahas Google Workspace dulu. Nah, implementasi Google Workspace di lingkungan pendidikan khususnya pada guru-guru di sekolah menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri dan kompetensi digital. Evaluasi dilakukan dengan memperlihatkan prinsip usability, yaitu ada learnability, antarmuka yang konsisten dan intuitif memungkinkan guru-guru bahkan yang belum familiar dengan teknologi dapat dengan cepat memahami fungsi-fungsi utama seperti Google Classroom, Google Docs, dan juga Google Meet yang pada saat tahun 2020 itu banyak digunakan karena kendala COVID-19 yang membuat pembelajaran secara langsung itu terhambat. Terus ada efisiensi, setelah tahap pembelajaran awal, guru dapat melakukan tugas seperti membagikan materi, mengelola absensi, dan mengadakan kelas daring secara lebih cepat dan terorganisir. Terus ada satisfaction, yaitu mayoritas guru menyatakan bahwa penggunaan Google Workspace ini membuat proses pembelajaran terasa lebih modern dan menyenangkan, rasa percaya diri meningkat seiring keberhasilan mereka menjalankan kelas digital dengan dukungan teknologi. Yang kedua ada Google Cloud Speech API. Untuk pengguna jurnalis dan content creator, layanan ini terbukti memberikan efisiensi tinggi dalam proses transkrip wawancara, yaitu ada learnability. Penggunaan Speech API hanya memerlukan beberapa langkah sederhana seperti mengunggah file audio atau menggunakan perekam suara sehingga dapat digunakan oleh pengguna non-teknis sekalipun. Efisiensinya itu proses transkripsi berjalan otomatis dalam hitungan menit, menghemat waktu hingga 70% dibanding dengan metode manual yang harus mendengarkan audio tersebut secara berulang. Ada satisfaction, responden merasa terbantu karena hasil transkrip cukup akurat dan dapat langsung diedit tanpa proses panjang. Yaitu ada tingkat kepuasan pengguna nih berdasarkan kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap jurnalis yang sudah memakai Google Cloud Speech API. Berdasarkan kuesioner, 88% responden
menyatakan sangat setuju nih bahwa aplikasi ini memudah proses menyusun berita tanpa harus mendengarkan ulang rekaman secara manual. Oke, nomor 7 itu dokumentasi langkah-langkah merancang UI. Nah, di sini itu ada Google Workspace yang sudah diteliti oleh Tanjung tahun 2023. Saya akan menyantumkan jurnalnya pada akhir presentasi. Terus ada juga lanjut pertanyaan nomor 8, sejarah perkembangan perangkat interaksi. Nah, jadi tahun 1950 sampai 70-an itu ada punch card dan command line. Awal interaksi komputer menggunakan punch card untuk memasukkan data secara fisik, kemudian command line interface CLI diperkenalkan, memungkinkan pengguna mengetikkan perintah langsung ke terminal meskipun memerlukan pemahaman teknis yang tinggi. Lanjut ada tahun 1980 sampai 1990 graphical user interface atau GUI baru ada tahun segini nih. Munculnya antarmuka grafis dengan elemen visual seperti jendela, icon, dan menu membuat interaksi komputer lebih intuitif. Mouse dan keyboard menjadi alat utama. Sementara sistem operasi seperti Windows dan Mac OS mulai mengadopsi GUI sebagai standar. Nah, tahun 2000 nih, layar sentuh dan perangkat mobile. Era smartphone dan tablet membawa perubahan besar dengan layar sentuh yang menggantikan mouse dan keyboard. Navigasi berbasis gestur seperti ketukan, geser, dan zoom semakin populer. Android dan iOS menjadi platform utama yang mendukung interaksi ini. Tahun 2010 sampai sekarang ini itu ada voice, gestur, dan juga AI interfaces. Terkenal banget ya AI. Perintah suara seperti Google Assistant dan Siri memungkinkan kontrol perangkat tanpa mengetik. Nah, jadi kita kayak cuma suara doang nih. Terus gestur semakin digunakan dalam perangkat VR dan juga HR, menciptakan pengalaman imersif. AI menghadirkan sistem adaptif yang memahami preferensi pengguna dan memberikan respons yang lebih personal. Lanjut, ada nomor 9, itu perbandingan perangkat interaksi klasik dan juga modern. Nah, itu waktu klasik itu masih menggunakan keyboard, mouse, tapi untuk interaksi modern yang seperti sekarang itu bisa touchscreen dan juga stylus yang menggunakan pena. Terus ada monitor CRT yang dulu, yang klasik, dan juga yang modern itu ada layar sentuh HD. Interaksi klasik itu ada command line, tapi sekarang yang interaksi modern sudah memakai GUI dan juga voice assistant. Interaksi klasik dulu menggunakan manual input, sekarang sudah ada AI-based predictive input. Nomor 10, prediksi tren masa depan dalam perangkat interaksi nih yang akan terjadi di masa depan. Kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu ada antarmuka multimodal kombinasi suara, teks, gestur yang akan semakin mendominasi sistem interaksi modern, memungkinkan pengguna beralih antar metode input sesuai kebutuhan mereka. Teknologi ini juga akan dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aplikasi. Terus Brain Computer Interface (BCI). BCI menawarkan interaksi tanpa perangkat fisik dengan mengubah sinyal otak menjadi perintah langsung. Pengguna dapat mengontrol sistem hanya dengan berpikir, memberikan solusi inovatif bagi individu dengan keterbatasan mobilitas serta membuka potensi baru dalam bidang kesehatan, gaming, dan produktivitas. Lanjut ada interaksi berbasis AI yang sangat personal. Nah, AI lagi nih, AI. Kemungkinan di masa yang akan mendatang itu AI akan lebih canggih lagi daripada kita yang sekarang ini. Nah, AI akan memahami preferensi dan pola perilaku pengguna secara lebih mendalam, jadi personal nih hitungannya ya. Bahkan menyesuaikan suasana dan juga respon berdasarkan emosi yang terdeteksi. Misalkan kayak kita curhat sama AI itu, nah dia tuh bakalan lebih memahami kita gitu. Teknologi ini akan semakin mempermudah tugas harian dengan pengalaman yang lebih intuitif dan personal. Terus ada augmented dan virtual reality, HR atau VR. Nah, HR dan VR ini akan semakin diintegritaskan ke dalam dunia kerja, pendidikan, dan juga hiburan. Pengguna dapat berinteraksi dengan informasi dalam ruang 3 dimensi, memberikan pengalaman imersif yang meningkatkan produktivitas serta cara kita belajar dan berkolaborasi. Nah, ini tuh cuma prediksi aja ya, prediksi tren untuk masa depan. Untuk yang akan terjadi di masa depan itu kita tidak ada yang tahu apakah AI semakin mendominasi atau manusia akan tetap berguna. Gitu. Oke, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan presentasi hari ini. Thank you. Oke, sekian presentasi interaksi manusia komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.